Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 8 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang yang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia hampa, mengantuk siang malam. Ulang. Hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga,
Manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Bunda Riana. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma 11 ayat 1 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak,
kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak kepercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bu Salma. Silakan Pastor Paul. Ya, shalom semuanya. Luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus, yang setiap hari menantikan firman-Nya ya, dengan hati yang tulus dan dengan hati yang terbuka, dan terus menjaga hidupnya dalam kekudusan ya, karena dia akan dibukakan rahasia-rahasia surga kepadanya. Saudaraku, ya, banyak orang datang kepada nabi-nabi, kepada dukun-dukun, kepada kelenteng-kelenteng, termasuk saya dulu ya, penasaran karena tekanan hidup ya yang begitu luar biasa. Kalau hidupmu baik-baik, nggak kepengen saudara ngelihat nasibmu saudara. Kalau hidupmu lagi lancar, duitnya lagi banyak ya, punya pasangan yang baik, punya anak yang baik, semuanya berjalan lancar, nggak ada sakit penyakit, nggak ada pencobaan, ya saudara nggak kepengen datang ke dukun. Oh enggak, itu najis, saudara pasti bilang begitu ya. Oh itu najis itu, nggak mau. Tapi begitu saudara dalam tekanan yang luar biasa, ya, dan berlarut-larut setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu Anda mulai mencari dukun-dukun, mencari peruntungan. Dan akhirnya saudara nggak tambah keluar, tambah dalam, saudara ya. Nggak tambah keluar, tambah dalam. Karena apa? Karena itu juga sebuah kenajisan, saudara ya. Jadi saudara, bukan cuma berzinah ya yang membuat Anda terperangkap di dalam kemiskinan dan kesialanmu. Tapi ketika Anda mulai bertanya-tanya kepada perdukunan, kepada kuasa-kuasa orang-orang nenek moyang, ya Anda mulai kuamnya, Anda mulai ngitung, mulai lihat horoskop, ya mulai lihat, Anda mulai terikat dengan itu ya, dan lalu mengandalkan tuntunan hidupmu itu dari horoskop, bukannya mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dari horoskop, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Saya tidak berkata bahwa ada beberapa ya kekayaan tradisional ya. Anda bisa melihat cuaca dari daun, ya, Anda bisa melihat
eh, apa namanya, tanda-tanda alam dari binatang, tingkah polanya binatang, termasuk dari alam semesta ini, dari bintang. Ya, saya tidak anti, saudara ya. Tetapi ketika kamu menaruh harapmu pada itu, nah itulah yang membuat kamu jadi terkutuk, saudara. Jadi kalau saya tahu ya, saya belajar Feng Shui, perhitungan geomansi Cina, saudara. Tapi saya tidak mau ditawan olehnya, saudara. Ya, saya tidak mau ditawan oleh itu. Kenapa? Saya percaya ada rancangan Tuhan yang lebih besar daripada semua itu, saudara. Beyond, ya, beyond dari semua forecast, dari semua primbon, dari semua kuamnya itu, saudara. Banyak orang kemudian dia mulai membuat sebuah alasan-alasan pembenaran, ya. Oh, itu kita ini rezeki yang tertunda. Oh, enggak ada, saudara. Kalau di dalam Tuhan tidak ada rezeki yang tertunda, saudara ya. Oh, ini adalah pencobaan dari Tuhan. Enggak juga, saudara ya. Enggak. Semua di dalam Tuhan ada konsekuensi, ada keputusan, ada konsekuensi, saudara. Itulah sebabnya setiap hari Anda harus hidup melekat erat sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat, setiap pilihan hidupmu, setiap keputusan-keputusan itu Anda diam sebentar. Jangan mengambil keputusan karena Anda yakin bisa, terus Anda langsung jalan. Oh enggak, saudara. Ya, nah. Ada juga orang yang percaya kepada teori konspirasi. Itu tambah lucu lagi, saudara ya. Tadi ayatnya tadi yang alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah tadi, boleh di setelah di ayat berapa tadi? 29 ya. 3 ya atasnya itu ya. Atasnya yang pertama kali. Nah, itu 34. Oke, 33 aja. Iya. Atau 34 aja lebih bagus ya. 34 aja. Sebab siapa kamu mengetahui pikiran Tuhan, siapa yang pernah menjadi penasehatnya. Ya, itu aja ya. Kemudian Anda percaya dengan teori konspirasi. Saya bilang ya, saya nggak percaya teori konspirasi, saudara. Oh, tapi ini yang ngomong ini seorang jenderal polisi, orang IT. Oh, saya nggak percaya. Ini berarti orang bodoh banget, saudara. Kenapa? Kenapa Anda lebih percaya kepada teori konspirasi daripada percaya kepada rancangan Tuhan? Ya, kalau Anda setiap hari hidup ya bergulat dengan logos dan rema, ya Anda akan mengerti, saudara, bahwa ternyata konspirasi itu nggak ada, saudara. Ya, dan Anda tidak takut sama sekali dengan teori apapun, sekalipun itu diada-ada pun, saudara tidak perlu takut. Karena saudara nanti akan tahu kapan tandanya. Ya, setiap kali orang-orang itu dibingungkan dengan informasi-informasi, saudara. Anda dibingungkan oleh informasi-informasi yang luar biasa sekali santernya, dan seringkali Anda nontonnya malah dari YouTube picisan, ya, yang orangnya aja nggak nampak mukanya, nggak jelas ini stasiunnya siapa. Kalau Anda mau melihat teori-teori alam semesta, jangan dari Yetrek Crash, dari yang aneh-aneh judulnya, cari yang teruji, saudara. Misalnya National Geographic, misalnya begitu ya, atau dari BBC, channel, Anda lebih baik dari situ, saudara. Itu lebih teruji, walaupun tetap ada melesetnya, tetapi jauh lebih baik daripada Anda mendengarkan dari YouTube nggak jelas. Ya, saya suka ditanya dari YouTube ini, aduh kamu dari mana, udah jangan didengar. Itu tuh, tapi ini subscribernya sudah 1 juta, enggak urusan. Ya, di Indonesia itu banyak yang subscribe 1 juta, tapi isinya cuman gosip talk, cuman isinya yang berita-berita picisan itu loh, ya, yang cuman clickbait saja, dalamnya ternyata gosip semua. Saya dikasih berita-berita itu ya, aduh, saya bilang, aduh, jangan kirim-kirim yang begini deh ke saya deh. Lalu jadi keracunan. Kelihatannya meyakinkan, saudara. Dulu ada ya, Xi Jinping berkata, ya kan, bahwa semua warga negara Cina, semua keturunan Cina di seluruh dunia adalah warga negara Cina.
kapanpun balik, ya, Cina akan melindungi walaupun itu warga keturunan tidak lahir di Cina, bla 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 bla. Videonya diviralkan, dikasih teks terjemahannya, saudara ya. Ada teks bahasa Inggrisnya, ada teks bahasa Indonesianya, saudara. Lalu di camp itu ada orang Cina, saudara, asli dari Cina baru datang dia kan, karena dia pengungsi juga, lari dari komunis. Saya tanya sama dia, ini artinya apa? Dia ngomong ini. Dia bilang, ini artinya dia lagi cerita politik di dalam, dia lagi cerita masalah-masalah ekonomi, apa segala macam. Lalu ini katanya dia bilang, tadi ya informasi tadi, jangan melindungi segala Cina. Oh enggak ada ngomong-ngomong begitu. Nah itu saudara ya. Akhirnya jadi hoax karena kecuali itu BBC atau CNN, orang TV One aja Anda nggak usah percaya saudara ya. Makanya coba lihat ya liputannya TV One biasanya kan banyak dipotong gitu kan. Lebih mana yang Jawa Post itu malah yang kelihatannya kecil itu malah yang akurat kan, dan malah booming kan, malah viral. Yang TV One itu ya cuman yang ngambil yang jelek-jeleknya saja, ya kan? Yang bikin sensasi-sensasinya beda dengan Jawa Post semuanya, DW kemarin semuanya. Tapi itulah saudara ya, Anda suka dengan yang begituan, sehingga karena Anda hidup Anda dipenuhi dengan berita-berita picisan, maka Anda tidak bisa pernah mendengar suara Tuhan itu dengan jelas, saudara. Sehingga rasanya begitu besar yang rahasia Tuhan oleh Tuhan. Alamin enggak? Saya mengalami ya. Saking sibuknya, berisiknya ini saudara ya. Kepala ini begitu berisik. Saya berdoa saja nggak bisa saudara. Saking berisiknya saudara. Akibatnya Anda di dalam kekalahan. Ya. Jadi mudah marah, jadi mudah tersinggungan, karena informasinya berlebihan, saudara, dari mana-mana. Ya, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia datang kepada saya, kemarin saya cerita, ya, ini ada lanjutannya lagi. Dia bilang, Pastor Paul, kami ini sebetulnya kami tidak percaya dengan informasi yang orang sampaikan kepada kami. Tapi karena ini santer, maka kami berpikir mereka benar. Ternyata informasi itu dari satu orang ngomong ke banyak orang, saudara. Ya, ada orang namanya, misalnya ini namanya Anton, dia ngomong ya ke Susi, ke Ita, ke Benny, ke Joni. Lalu Joni, Benny, Susi, dan yang Ita itu ceritalah sama si pendeta senior ini, saudara. Jadi kan banyak kan informasinya kan. Anda belajar sama saya ya. Coba waktu Bu Vivin digosipin, saya tanya sebentar, ini informasi dari siapa? Saya langsung dari sini, ini kata siapa? Tak lacak terus, tak kejar. Ternyata sudah 20 orang saudara yang ngomong. Itu sumbernya dari satu orang. Ayo, gimana tuh kalau udah begitu? Sumbernya dari satu orang. Artinya kan sebenarnya nggak ada saksi, cuma satu orang aja informasinya. Nah, makanya Anda harus belajar dari saya untuk jangan mendengar informasi sampah langsung diolah. Namanya kalau dalam manajemen itu GIGO. Ya, bukan gigolo ya, GIGO. Ya, garbage in, garbage out. Kalau kamu masuknya sampah, ya kamu keluarnya sampah. Masuk sampah, diolah, keluarnya juga sampah, saudara. Garbage in, garbage out. Kamu harus filter semua informasi yang masuk dalam kepalamu, saudara. Berat, saudara. Tiap hari Anda menerima informasi penuh ya, kayak komputer kan, Anda tiap hari masukin handphone Anda itu semua, saben kali ada apa, ya dari WhatsApp kiriman gambar apa saja di-download, dari gambar kucing, dari gambar selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, selamat makan, sing ora kanggo itu gambar-gambar sing ora kanggo itu saudara. Akhirnya penuh handphonemu saudara. Makanya saya kalau handphone itu ya, saya selalu nggak ada yang auto download, nggak ada saudara. Ya begitu saya lihat ini orang selalu kirim yang tidak perlu, blok saudara. Tak blok saudara, ini kirim yang tidak perlu buat saya, blok supaya saya jangan penuh. Nah di WhatsApp itu banyak makan tempat saudara ya, saya malas bersih-bersihinnya. Itu sama ya dengan otak kita, kebanyakan sampah sehingga ketika ada informasi yang penting itu udah nggak muat lagi saudara. Karena informasi yang penting itu biasanya kelas berat saudara,
sekali masuk itu makan kuota atau makan memori, saudara. Tapi Anda udah kebanyakan junk, ya, udah kebanyakan sampah dalam memorimu. Akhirnya Anda benar-benar bukan hanya Anda tidak menyelami pikiran Tuhan, Anda benar-benar nggak ngerti itu dari Tuhan apa bukan. Ya, karena udah terlalu banyak sampah yang masuk. Dogma-dogma, khotbah-khotbah sampah. Serem ya, serem saudara. Hidupmu itu penuh dengan sampah, informasi sampah. Ya, nah, lalu bagaimana dong? Makanya bersihkan saudara. Bergaul itu milih teman. Buka YouTube juga milih. Ya, grup WhatsApp juga milih saudara. Jangan semua dimasukin, isinya sampah. Ya, banyak sampah saudara. Dari semua informasi di WhatsApp itu ya, dari semua informasi di WhatsApp, hanya 10% yang berguna buat saya, saudara. Nggak nyampe kadang-kadang. Ya, dari semua informasi itu, ya kebanyakan itu nggak berguna. Hanya 10% yang berguna. Itu pun biasanya karena saya sudah tahu. Nah, cuman karena itu ada orang-orang A1, ya, orang-orang A1 semua, saya biarkan. Karena itu orang A1 yang kadang-kadang tidak menyebar hoax, saudara ya, tetapi dia memberi informasi ketika saya bertanya, ya kan, dan membantu saya mencarikan informasi yang saya perlukan. Nah, akhirnya orang-orang ini saya delete, saudara, saya blok. Yang protes gak jelas itu ya ada saya blok. Sekarang yang tersisa saya yang protes informasi yang bagus-bagus. Walaupun masih ada yang kecolongan karena tetap ada orang-orang yang suka hoax kan. Ya kan, kirim saya lihat sumber beritanya dari kantor berita nggak jelas, ini YouTube orang nggak jelas, aduh nggak usah dikirim deh, ya kan, jadi penuh kan, banyak sekali tiap pagi itu ya sampai ribuan ngantri penuh. Nah itu saudara ya, langsung kalau saya emang udah nggak tak baca lagi, langsung tak delete chatnya, tak udah bersih enteng langsung infonya saudara ya. Kalau Anda sering ngirim junk, Anda kan di-delete sama orang itu, saudara. Ya, informasinya nggak perlu. Nah, jadi hati-hati ya. Suatu ketika Anda ngirim yang penting, malah nggak kekirim. Atau Anda kalau kebanyakan lima sampah-sampah penuh, akhirnya Anda tidak bisa membedakan mana yang sampah, mana yang informasi penting. Nah, itu harus filter ya, berhati-hatilah. Nah, satu saudara, bersihkan ya memori pikiranmu saudara, jiwamu dari barang-barang itu. Jangan lihat yang nggak perlu itu saudara. Ya. 2, nah setelah Anda bersihkan, hindari, ya pilih teman. Ya, oh saya berteman dengan semua orang, bodoh Anda. Itu tuh apa namanya, retorika saudara ya. Saya berteman dengan semua orang, salah saudara. Saya baik dengan semua orang, tapi saya tidak berteman dengan semua orang. Karena kamu itu adalah representasi dari temanmu adalah representasi dari dirimu, saudara. Ya, oh saya punya merakyat, percaya saya itu retorika. Ya, mau merakyat kayak apa retorika, saudara. Saya bisa masuk ke tukang beca, masuk kemana-mana. Ya, tetapi saya tidak berteman dengan orang-orang ini, saudara ya. Saya punya teman-teman yang satu, baunya sama dengan saya. Ya, bukan masalah dia orang Kristen nggak Kristen, oh enggak, ya tidak ada urusannya dengan sara saudara, tapi karakter, ya karakter itu sudah dibahas bolak-balik ya. Jadi Anda hati-hati ya dalam komunitasmu, ya jangan penuhi dengan orang-orang pesorak-pesorak. Wah dulu ya ada grup dari orang lain ya, yang isinya berantem terus saudara, dan akhirnya ada beberapa yang pecah dari sana masuk ke grup saya, saudara. Ya di dalamnya tukang berantem lagi, saudara. Tukang ribut lagi. Ya kan? Wah, akhirnya bikin ribut di tempat kita. Dia belum bertobat soalnya. Tapi karena orang-orang kami ya solid, ya kita tenang-tenang saja.
Tetapi akhirnya terpengaruh juga karena ini memang kelewatan tuh. Masuk lagi tukang ribut, masuk lagi tukang ribut. Dia ngajak lagi orang, dia aktif sekali ngajak orang dan orangnya semua ya kayak dia tukang ribut, saudara. Nah, akhirnya grupnya kita bubarkan aja karena sudah terlalu banyak orangnya dia yang tukang ribut itu, saudara ya. Ya kan? Sebenarnya kan kita lihat tuh representasi ya teman-temanmu itu adalah cermin dari dirimu, saudara. Jadi kalau saudara berteman ya, saya kadang-kadang ya dulu ya saya masih nggak ngerti ya kenapa sih kamu malu jalan sama dia. Habis orangnya aneh. Berarti kan aku juga aneh gitu. Bener juga ya. Bener juga. Saya baru menyadari itu ya. Ya kan teman-temanmu adalah representasi dari dirimu, kamu adalah representasimu. Sebaliknya juga begitu, saudara ya. Saudara jangan menghina orang, jangan mendiskriminasi orang. Tetapi kan kita tidak harus runtang-runtung sama dia kan. Gitu loh ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ketiga, saudara, isi hidupmu itu dengan firman Tuhan. Ya, dengan logos dan rema. Sehingga apa, saudara? Sehingga setidaknya Anda walaupun tidak mengetahui cara Tuhan bekerja, ya, tetapi setidaknya Anda mengerti ini dari Tuhan atau bukan, saudara. Nah, itu paling penting, saudara. Paling tidak Anda tahu ini dari Tuhan atau bukan. Selama 4 tahun, ya, kami dalam masa-masa yang luar biasa berat, saya tinggalkan Tuhan segala macam. Sebenarnya, saudara, ini dari Tuhan apa bukan? Tekanan ini. Nah, ketika akhirnya di penghujung masalah itu Tuhan kasih tahu saya, ya. Sebetulnya kalau kamu dulu melawan, itu tetap terjadi masalah yang saya alami ini. Tetapi tidak akan makin parah. Karena kamu melakukan perlawanan dengan cara apa? Dengan belajar perdukunan lagi, ya kan? Ditambah lagi dengan ada perzinahan, ditambah lagi dengan ego ya, melampiaskan kemarahan lagi. Nah, maka tambah berat hidupmu. Ya kan? Dari Tuhan belokkan saya, saudara, sengaja untuk belajar. Tetapi menjadi berat ketika saya nggak setia. Ya, gitu, saudara ya. Nah, itu tuh nanti saudara putar lagi videonya ya. 3 hal tadi itu. Nah, saudara, lihat. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Israel, saudara ya. Saudara lihat ya. Kelihatannya orang Israel sudah nggak ada harapan, saudara. Sampai hari ini masih banyak orang-orang Kristen yang berkata sudah nggak ada harapan. Orang-orang Islam masih, Alkitab berkata orang-orang Israel akan diselamatkan. Dan pasti selamat. Dengan caranya yang ajaib yang kita nggak ngerti, saudara. Tapi nanti kamu akan melihat, kalau kita hidupnya penuh dengan informasi, ya tadi ya, connect frekuensinya sama dengan sorga, kita akan melihat, ya. Lihat, jalannya bisa tepat, tanda-tanda itu Anda bisa mengerti. Kita tidak mengerti sepenuhnya, saudara. Tetapi kita tahu itu dari Tuhan apa enggak. Ketika Anda mengalami kebangkrutan, ya, Anda jangan kalah, Anda diam. Kalau perlu puasa, ini dari Tuhan atau bukan? Kalau dari Tuhan, Anda diam. Kayak Daud ya, waktu Daud itu dikejar-kejar sama Absalom, dia tahu ini dari Tuhan. Oh, bukan sialnya dari Tuhan, bukan ya. Karena Tuhan pernah berkata, kamu anakmu akan bunuh-bunuhan, kamu akan dikejar oleh musuhmu. Itu maksudnya dari Tuhan seperti itu, saudara. Artinya itu adalah konsekuensinya dia sendiri. Dia bikin salah, konsekuensinya. Dan itu sudah dikasih tahu sama Tuhan. Konsekuensi itu. Akibat ulahnya dia sendiri, bukan Tuhan yang bikin dia sial. Nah, tetapi paling tidak Daud tahu bahwa itu adalah atas izin Tuhan. Nah, lebih tepatnya begitu ya. Sehingga bisa terjadi dalam hidupnya. Makanya ketika Simei, anaknya Saul itu ngelemparin batu ke Daud, wah, dihina, diolok-olok, mak itu lu rasain lu, katanya Simei kan. Sama panglimanya Daud mau dipenggal, saudara ya, mau dikejar. Daud bilang, enggak usah lah, kalau memang Tuhan suruh dia untuk menghina saya, biar saja. Bagus ya sikap hatinya ya. Nah, itu penting, saudara.
Sikap hati seperti itu penting. Kalau itu dari Tuhan, tenang saudara. Karena itu adalah sebuah sementara, sebuah momentum sementara. Ya, responmu benar, selesai itu cepat. Walaupun Anda tidak mengerti, tetapi responmu itu harus benar. Apapun saudara, yang penting satu Anda kudu ngerti itu dari Tuhan apa bukan. Di dalam kebangkrutanmu, ketika suamimu selingkuh, ketika terjadi KDRT yang luar biasa, ketika rumah tanggamu berantakan, ketika anakmu lagi kena masalah, apapun saudara-saudara diem. Ini diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan itu apa penyebabnya? Saudara nggak sepenuhnya mengerti, tetapi saudara tahu itu semua adalah sebuah konsekuensi. Anda yang bertobat, ya Anda yang masih bikin salah perlu bertobat, maksudnya begitu ya, dari Tuhan apa enggak itu masih gini loh. Ya, mungkin itu perbuatan kita di masa lalu, ya, lalu itu adalah konsekuensinya. Kita sudah bertobat, saudara ya, tapi ada konsekuensinya. Nah, itu dari Tuhan. Itu yang saya maksud dari Tuhan, ya Tuhan izinkan sebagai sebuah pencobaan akibat dari masa lalu kita. Tetapi yang kedua, jangan-jangan karena ulah kita sendiri di hari itu. Artinya kita harus bertobat, langsung kita perbaikin. Selesai nanti masalahnya. Tetapi ada yang adalah taburan kita di masa lampau, itu yang saya maksud. Ya. Nah, kalau itu adalah taburan kita di masa lampau yang Tuhan izinkan, taburan itu tumbuh, ilalang itu tumbuh, ya, responmu harus benar, saudara. Enggak usah buru-buru ilalang itu dicabutin, jangan. Karena Anda ingin menjaga ini, menjaga itu, akhirnya hancur semua nanti. Respon-responnya nggak benar, malah tambah bohong, tambah nipu, tambah emosi, tambah kalap, hancur semua. Tapi kalau tenang, diamlah, tenanglah, 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Diamlah, tenanglah, supaya kamu dapat berdoa. Ya, diam, tenang. Kalau saudara diam dan tenang, ya, ini saudara ngerti. Nah, ini memang saya ada salah ternyata. Ya, mungkin saya terlalu sombong, terlalu emosional. Harusnya tadi tidak usah marah-marah ya. Harusnya tadi begini. Nah, gitu saudara ya. Langsung bertobat saudara, langsung hampiri. Jangan gengsi untuk minta maaf. Jangan gengsi. Ya. Dan jangan Anda marah kalau ada orang yang ternyata ada yang berkhianat sama saya. Biasa aja. Responmu harus benar. Ya. Ketika responmu benar, Anda itu tak tahu dari Tuhan apa enggak, lalu Anda punya reaksi kan, langsung ngerti, berarti ini responnya adalah ini. Kalau dari Tuhan, berarti saya harus diam. Tidak ada yang perlu dilakukan, Anda cuma butuh diam. Kalau tapi dari masa itu, berarti saudara kudu bertobat. Misalnya saudara suka nyatut, ya kan, atau saudara mudah marah. Saudara pasti saudara akan kecentok suatu ketika. Berarti kudu diam, kudu berubah. Ya, itu penting saudara ya, Anda mengerti saya kasih itu. Nah, yang ketiga saudara, balik lagi saudara ya, Anda melihat ya, ketika lihat ya, ada banyak sekali masalah di dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan. Anda jangan berpikir negatif. Dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Anda jangan berpikir negatif. Tadi ya, responmu benar, sikap hatimu benar, itu semua adalah kebaikan buat hidupmu, saudara. Jangan pernah gentar, jangan pernah meragukan kasih penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu, saudara. Setiap hal-hal yang kiranya itu jelek, ya, selama hatimu benar sama Tuhan, ya, atau hatimu lagi nggak benar, tapi kamu bertobat sama Tuhan, Tuhan akan balikan itu menjadi kebaikan bagimu. Yang jahat-jahat itu ternyata sebenarnya adalah sebuah jalan untuk menuju ke sana, saudara. Karena dia tidak terselami pikirannya, ya kan? Tapi kalau Anda nggak bertobat, ya diputer-puter terus di padang gurun. Tapi begitu Anda bertobat, Anda langsung tahu bahwa ini jalannya ke sana. Ternyata padang gurun yang kemarin itu membuat saya jadi terlatih untuk berperang. Orang Israel itu kan selama 40 tahun di padang gurun,
Jadi pasukan tempur yang luar biasa, saudara. Tiap hari kerjanya cuma tempur, nggak kerja, nggak makanannya datang sendiri, mana dan burung puyuhnya. Jadi mereka tiap hari kerjanya latihan perang, saudara. Gimana nggak sakti-sakti, nggak yang laki-laki, nggak yang perempuan, saudara ya. Bangsa yang berperang, saudara ya. Bangsa yang jagoan ya. Pasti semua ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagimu, karena rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Rancanganku membawa damai sejahtera dan membawa kebaikan bagi kita. Ya, karena Tuhan turut bekerja itu, katanya kan, untuk mendatangkan bagi orang yang mengasihi Dia. Syaratnya Anda harus mengasihi Dia, saudara. Mengasihi Dia itu bukan rajin berdoa, ya, atau rajin ke gereja, bukan. Rajin kasih pendeta uang, bukan. Mengasihi Dia itu adalah dengan berdiakonia. Ya, itu adalah bukti kasihmu pada Tuhan dengan berdiakonia. Nggak ada cara lain, saudara. Tapi berdiakoninya dengan tulus hati. Ya, nanti saudara lihat ya, memang pekerjaan Tuhan, pikiran Tuhan tak terselami, tapi punya pola, saudara. Tuhan bekerja ketika Tuhan memberikan berkat, ketika Tuhan memberikan mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidupmu, itu semua sebuah pola. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kiranya Tuhan membuat firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu, sehingga Anda bisa menjadi cerdas spiritual. Ya, Tuhan Yesus memberkati.